Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku buka aja lah, ini kita diskusi di pertanyaan untuk bab 3, yaitu tentang klasifikasi. Untuk soal nomor 1 ada yang mau jawabnya nggak? Izin aku Rizka Amelia izin menjawab untuk soal nomor 1, yaitu jelaskan 2 kriteria dalam klasifikasi biologis. 2 kriteria dalam klasifikasi biologi yaitu yang pertama karakteristik morfologi. Ini mencakup struktur fisik organisme seperti bentuk tubuh, ukuran, warna, dan fitur fisik lainnya. Misalnya, tumbuhan dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuk daun, bunga, dan batang mereka. Yang kedua yaitu karakteristik genetik. Ini melibatkan analisis genetik organisme untuk menentukan hubungan evolusioner antara spesies. Cukup dari aku, mungkin dari kalian ada pendapat lain? Cukup aja. Lanjut ke soal berikutnya aja. Aku izin menjawab. Yang soal nomor 2 yaitu jelaskan 3 fungsi klasifikasi. 3 fungsi utama. Yang pertama yaitu pengelompokan organisme. Klasifikasi membantu dalam pengelompokan organisme berdasarkan kesamaan dan perbedaan karakteristik mereka. Yang kedua yaitu mengidentifikasi organisme. Sistem klasifikasi yang baik memberikan nama ilmiah yang unik untuk setiap organisme, sehingga memudahkan komunikasi ilmiah tentang organisme tersebut. Yang ketiga yaitu mengungkapkan hubungan kekerabatan. Klasifikasi mencerminkan hubungan evolusioner antara organisme. Sekian dari aku, apakah ada pendapat lain? Lanjut ke soal berikutnya lah. Sini nomor 3. Aku izin menjawab lah. Pertanyaannya, bedakan ketiga mazhab taksonomi dalam penerapan kedua kriteria klasifikasi. Nah, ketiga mazhab taksonomi yaitu genetik, evolusioner, dan kladistik memiliki pendekatan yang berbeda dalam penerapan kedua kriteria klasifikasi, yaitu homologi dan analogi. Mazhab genetik cenderung lebih memperhatikan kesamaan karakteristik fenotipik antara organisme dalam pengelompokan mereka, dengan lebih mengutamakan ciri-ciri yang tampak secara luar. Sementara itu, mazhab evolusioner berfokus pada hubungan kekerabatan evolusioner antara organisme dan oleh karena itu memprioritaskan homologi dalam mengelompokkan organisme. Terakhir, mazhab kladistik yaitu yang lebih cenderung mengadopsi pendekatan filogenetik, menekankan pembagian organisme ke dalam kelompok yang mencerminkan hubungan kekerabatan monofiletik. Mungkin itu aja penjelasan dari aku. Apakah ada tanggapan? Mungkin bisa lanjut ke soal nomor 4. Aku izin masuk di Naisria. Nomor 4 itu soalnya jelaskan perbedaan taksonomi alfa, beta, dan gamma. Sertakan contohnya untuk memperjelas uraian Anda. Nah, di sini taksonomi alfa itu dilakukan pada tahap awal ketika belum ada atau sangat sedikit data yang dimiliki tentang organisme-organisme yang ada. Setelah data semakin terkumpul, sebagian besar spesies telah dikenali atau dideskripsikan, maka dapat dilakukan klasifikasi atau pengelompokan spesies yang merupakan taksonomi beta. Setidaknya berdasarkan kemiripan atau keserupaan, klasifikasi yang telah dihasilkan kemudian diuji kualitasnya berdasarkan kajian evolusi dan kekerabatan merupakan taksonomi gamma. Mungkin dari aku cukup. Mungkin ada tambahan lah untuk contohnya tuh, dalam sebuah hutan, taksonomi alfa akan memeriksa variasi spesies pohon di area yang sama, sementara taksonomi beta akan membandingkan spesies yang ditemukan di hutan primer dan sekunder, dan untuk taksonomi gamma akan mempertimbangkan perbedaan komposisi spesies antar hutan-hutan di seluruh wilayah geografis yang lebih besar. Itu contohnya. Lanjut ke nomor 5 lah. Di sini aku izin menjawab lah. Apa perbedaan antara mikrotaksonomi dan makrotaksonomi? Sebutkan contoh dan untuk memperjelas uraian Anda. Nah, mikrotaksonomi lebih berkonsentrasi pada
pengelompokan organisme ke dalam kategori takson yang lebih kecil seperti spesies dan subspesies dengan fokus pada perbedaan morfologi, genetik, atau perilaku yang halus. Sebaliknya, makrotaksonomi berurusan dengan tingkat takson yang lebih besar seperti kelas, ordo, atau famili dengan menekankan ciri-ciri umum yang membedakan kelompok-kelompok besar organisme. Misalnya, dalam mikrotaksonomi, penelitian pada variasi genetik dalam populasi tikus dapat mengarah pada identifikasi subspesies baru. Sedangkan dalam makrotaksonomi, klasifikasi vertebrata ke dalam kelas-kelas seperti mamalia atau aves didasarkan pada ciri-ciri umum seperti metode reproduksi dan sistem pernapasan. Itu penjelasan dari awal. Bisa lanjut ke nomor 6. Aku Syarifah izin menjawab. Jelaskan proses klasifikasi. Pertama, klasifikasi itu merupakan penempatan objek-objek ke dalam kelompok-kelompok atas dasar adanya satu atau lebih persamaan yang dimiliki oleh objek-objek tersebut. Adapun prosesnya ialah ketika kita perempuan dengan laki-laki itu adalah kelompok dan di dalamnya itu terdapat kelompok lagi. Berupa contohnya pada perempuan ialah ketika ada perempuan berjilbab dengan perempuan yang tidak berjilbab, dan juga perempuan berambut panjang dengan perempuan berambut pendek. Cukup dari aku, apakah ada tambahan lain? Cukup. Mungkin bisa lanjut ke nomor 7. Aku izin jawab lagi. Apa perbedaan antara klasifikasi sebelum dan sesudah Darwin? Sebelum teori evolusi Darwin, klasifikasi makhluk hidup didasarkan pada beberapa prinsip utama. Yang pertama, rasisme, keyakinan bahwa semua makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan secara terpisah dan tidak berubah. 2. Skala alam, pengaturan makhluk hidup dalam hierarki linier berdasarkan kompleksitas dengan manusia di puncak. Yang ketiga, tipologi, pengelompokan makhluk hidup berdasarkan kesamaan bentuk dan struktur tanpa mempertimbangkan variasi dan hubungan evolusi. Setelah Darwin, teori evolusi Darwin membawa perubahan besar dalam klasifikasi dengan memperkenalkan beberapa konsep baru. Yang pertama, evolusi. Makhluk hidup tidak statis tetapi berubah dan berkembang dari waktu ke waktu melalui proses evolusi. Yang kedua, seleksi alam. Mekanisme utama evolusi di mana individu yang paling adaptif dengan lingkungannya lebih mungkin untuk bertahan hidup dan berproduksi. Yang ketiga, leluhur bersama. Semua makhluk hidup memiliki leluhur yang sama dan terhubung melalui pohon filogenetik. Cukup dari aku. Apakah ada tambahan lain? Cukup. Bisa lanjut ke nomor 8. Oke, di sini izin menjawab. Aku Eria. Mengapa ada beberapa mazhab dalam taksonomi padahal semua sepakat mengenai kriteria klasifikasi organisme? Keberadaan beberapa mazhab dalam taksonomi merupakan hal yang wajar dan mencerminkan keberagaman pemikiran dan pendekatan dalam ilmu pengetahuan. Mazhab yang berbeda dapat saling melengkapi dan memberikan perspektif yang berbeda tentang klasifikasi organisme. Di sini aku mau menjawab juga nomor 9. Menurut Anda, bisakah suatu saat nanti akan ada keseragaman dalam teori taksonomi sehingga tidak ada lagi mazhab yang berbeda dalam taksonomi? Taksonomi adalah ilmu yang dinamis dan terus berkembang, di mana menurut saya keseragaman dalam teori taksonomi bisa saja terjadi. Perkembangan ilmu, pengetahuan teknologi, dan kolaborasi antara para ahli taksonomi dapat mendorong pengetahuan mazhab yang berbeda dan menghasilkan klasifikasi organisme yang lebih akurat. Itu menurut aku ada tambahan. Kita cukupkan untuk diskusi kita tentang soal-soal di bab 3 dengan tema klasifikasi.